TNI AL meresmikan pengoperasian 2 kapal Republik Indonesia jenis PC-40. Pengadaan kapal PC-40 merupakan strategi efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi keamanan laut di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia. Dua alutsista terbaru ini diberi nama Butana 878 dan KRI Selar 879 yang dibangun di galangan kapal Tanjung Puncang, Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini merupakan karya anak bangsa. Kedua kapal ini nantinya akan memperkuat armada kapal perang Satuan Kapal Patroli atau SATROL di jajaran Lantamal 5 Surabaya, sedangkan KRI Selar 879 akan memperkuat jajaran SATROL Lantamal 8 Manado. KRI Butana 878 dan KRI Selar 873 mengukuhkan mayat laut Mega Yuda Prabowo NRP 19. Kapal perang ini memiliki sejumlah keunggulan yang dipersenjatai dengan 1 unit meriam 30 mm dan 2 meriam 12,7 mm. Kapal ini juga dirancang untuk mampu beroperasi di berbagai medan dan cuaca. Dengan memiliki panjang keseluruhan 45,50 meter dengan lebar 7,90 meter, kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot. Serta memiliki kecepatan jajah mencapai 17 knot. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan, dengan kemampuan manuver yang dimilikinya tersebut, kapal patroli cepat ini mampu memenuhi berbagai operasi baik infiltrasi, eksfiltrasi, maupun misi SAR dengan sangat baik. Dilengkapi senjata meriam 30 mm, kemudian 12,7, ada 2 pucuk meriam 12,7. Kemudian kapal ini juga akan dicobakan penembakannya setelah ini, melaksanakan gladi tugas tempur K1 dan K2 untuk uji coba senjata. Ya. Sedangkan untuk KRI Balongan juga ada senjatanya 20 mm. Itu dipilih oleh galangan dalam negeri dan oleh putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia sendiri di PT Matamet maupun di PT Citra Sutra. Balongan sekitar 370 lebih miliar, kemudian KRI Butana dan Selat ini masing-masing 176 miliar. Dan ini dibandingkan dengan buatan luar negeri ini jauh lebih murah, lebih efisien dan lebih efektif ya. Dari segi waktu maupun dari segi biaya ini sangat efisien. Kapal karya anak bangsa ini menelan biaya hampir 500 miliar untuk 2 kapal. Kota Batam dipilih untuk pengerjaan kapal ini lantaran memakan biaya yang lebih murah dan efisien pengerjaan dengan jangka waktu yang cukup cepat. Selain itu, pembangunan kapal ini juga dapat meningkatkan perekonomian karena melibatkan ratusan tenaga kerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
kita sudah mempunyai tambahan kapal laut untuk armada patroli dan juga untuk SAR ya, ataupun bantuan yang lainnya untuk mengamankan perairan Indonesia. Rencananya kedua kapal baru ini akan ditempatkan di Surabaya dan di Manado. Tentu ini adalah satu hal yang menggembirakan. Karena apa? Karena kedua kapal ini adalah buatan dalam negeri dan seluruhnya 100% dibuat oleh anak negeri kita sendiri. Lalu di mana pembuatannya? Dibuat di Pulau Batam, di Kepulauan Riau. Itu satu hal yang luar biasa ya, karena selama ini kita mengenal bahwa pembuatan kapal-kapal perang seperti ini dilakukan di Surabaya. Ya, diantaranya adalah ada PT Ludin untuk swastanya, dan juga untuk nasionalnya atau negerinya itu ada PT PAL Indonesia. Nah, yang di Batam ini adalah perusahaan swasta juga, namun mempunyai pengalaman yang cukup tinggi untuk membuat kapal-kapal jenis ini. Terbukti dengan 2 kapal yang dibuat ini dalam waktu singkat dan telah mengalami uji coba yang hasilnya memuaskan. Tentu ini adalah sangat membanggakan buat kita semua ya, karena tidak hanya di Semarang ataupun di Surabaya dalam pembuatan kapal yang bisa dilakukan di Indonesia, dan juga di Sulawesi, dan kemungkinan nanti akan memulai lagi pembuatannya di Kalimantan. Ini kita di Indonesia bagian barat pun ya, yaitu di wilayah Batam ini mampu untuk membuat kapal jenis kapal perang seperti ini. Jelas kapal ini adalah kapal untuk melakukan semacam pelayaran yang sifatnya adalah mengawasi perairan-perairan di Indonesia di mana mereka ditempatkan untuk beroperasi. Nah, mungkin teman-teman ya dari negara jiran kita ada yang berminat untuk membeli kapal ini, terutama dari Malaysia. Ini dianjurkan sekali ya, karena pembuatannya juga sangat cepat, kemudian dekat ya, karena di Pulau Batam, sehingga tidak terlalu jauh untuk bisa langsung ke negara jiran kita dengan biaya yang cukup murah, kualitas juga bagus ya. Cocok untuk kapal peronda di Malaysia yang sangat dibutuhkan tentunya oleh Malaysia itu sendiri untuk menjaga perairannya. Nah, gimana Malaysia, berminat nggak untuk membeli kapal peronda jenis yang ini ya, yang cukup kecil kapalnya, namun ini sangat efektif ya untuk peronda dengan kecepatan yang cukup lumayan tinggi. Oke teman-teman, ini aja informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi awal ataupun cikal bakal di Batam ya, menjadikan semacam pabrik pembuatan kapal-kapal perang, terutama untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang menambah ya kekuatan militer Indonesia, terutama untuk angkatan lautnya. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.